High Grade Zigok Set Version by GoGo. Dan seperti inilah penampakan box art dari si kepiting ini. Dan ini jelas dari penampakan box artnya bagian atas, depan, kanan, kiri, samping itu ciplakan Bandai. Hanya saja ini posisi objeknya, gambar-gambarnya sedikit diubah. Dan ini tuh rada lebih HD teman-teman daripada punya GoGo biasanya. Nggak buram gitu. Seperti biasa kita juga dapat manual book tentunya, dan ini bentuknya sudah booklet. Dan kita juga dapat stiker reguler untuk matanya si Injustice. Water slide decal juga ada, dan kita juga dapat action base berapa nih saya lupa. Ya full nih. Dari runner ini kelihatan si GoGo ini moldingnya cakep banget. Dan bahkan untuk innernya GoGo biasanya rada-rada kan. Ini tuh HD banget teman-teman, tajam tuh. Atau bisa saja juga saya dapat yang HD. Proses perakitannya pun saya juga bisa menikmati Zigok dari GoGo ini. Tumben anjir. Let's go. Dan seperti inilah Zigok dari GoGo. Seperti biasa kita akan putar-putar dahulu kepiting asam manis ini biar teman-teman bisa melihat detailing pewarnaan dan molding-molding dari Zigok ini. Dan yang pertama kita akan lepas dulu backpacknya biar kita bisa fokus sama si body dari Zigoknya sendiri. Yang kita lihat di sini tuh recastnya langsung atau ciplakannya langsung dari si bandanya. Jadi si GoGo ini nggak nambahin detailing, panel line dan yang lainnya. Tapi kalau kita bahas moldingnya sendiri ini mantep banget teman-teman. Dan ini ya kayak HD gitu. Panel line pun juga terlihat jelas. Warnanya pun ini juga mantep banget. Pada bagian mata Zigok saya ini nggak loose jadi aman. Sebelumnya tuh saya soalnya melihat channelnya siapa saya lupa, bagian mata Zigoknya itu loose banget. Dan ini untungnya nggak loose. Jadi kita masih bisa ngerakin lewat depan langsung kayak gini. Nggak perlu bongkar kayak beberapa kit mono eye. Persendiannya sendiri ini nggak loose teman-teman, malah lebih ke solid. Dan jujur awalnya itu saya skeptis dan bingung antara mau beli atau enggak. Mengingat buat harga KW dari GoGo ini saya beli kemarin 240 dan akhirnya ini terbalaskan ya. Walaupun memang rada mahal tapi saya puas banget. Dan saya harus jujur ini bagian ketek kiri bawah itu kurang rapat teman-teman. Jadi masih ada celah seperti itu. Dan untuk bagian ketek kanan nih aman-aman aja. Lalu saya juga muter-muter lagi teman-teman. Siapa tahu ketemu celah-celah lagi, dan ini ya memang enggak deh, untuk bagian kiri saja tuh adanya. Dan yang seperti kita semua sudah tahu si Zigok ini hanyalah kamuflase atau armor buat menutupi si Injustice Type 2 ini. Jadi di dalam sini tuh masih ada kepala dan juga torso dari Injustice Type 2, walaupun bukan dari high grade Injustice Type 2 yang pernah kita review itu, enggak. Ini tuh lebih disimpelkan. Jadi partnya itu enggak sekompleks high grade Injustice. Ya mungkin teman-teman juga udah punya Injustice Type 2-nya, entah versi bandingnya atau KW-nya ya kayak gitu. Jadi artikulasinya juga sangat terbatas. Karena memang yang ini dibikin buat gimmicknya si Zigok aja biar bisa masang part-partnya seperti ini. Dan ini torsonya si Injustice ini langsung nyambung sama bagian waist-nya Zaku itu si Zigok teman-teman. Jadi kalau kita langsung lepas torsonya ini pasti armor yang pink itu juga langsung ikut terlepas. Dan kalau disandingin sama Injustice ini lebih kayak serupa tapi tak sama. Basicnya sama tapi detailing dan juga artikulasi ini sangat jauh berbeda. Apalagi kalau yang ini nih, yang punya Zigok ini kita balik, ini kopong teman-teman bagian belakangnya. Dan kalau ada pertanyaan apakah high grade Injustice-nya bisa ditukar posisi atau dimasukkan ke dalam Zigoknya itu, jawabannya tentu bisa, tapi susah. Bisa tapi never. Ya karena ini ada joinnya kan, kalau yang high grade Injustice yang bagian abu-abu ini khususnya. Kalau kita masukin konektornya punya Zigok itu pasti si joinnya itu kemana-mana teman-teman. Jadi ya susah, dari awal memang susah. Dan kalau punya yang Zigok asli ini kan memang ya kayak join lama teman-teman, nggak kemana-mana. Jadi ini lebih gampang dimasukkan. Nah sedangkan yang punya high grade-nya sendiri kan ini ya memang diciptain buat artikulasi, jadi ya susah lah. Nah, dan untuk versi GoGo sendiri ini kita ada sisa part teman-teman, karena ya double partnya, jadi langsung copy aja yang harusnya nggak ada di bandengnya tapi ada di sini. Sebut saja ini bagian armsnya atau tangannya ini kita dapat sepasang lagi. Dan ada part putih kecil ini bagian torsonya teman-teman, bagian torso si Injustice. Lalu ada tanduk dari si Zigok yang ada di kepalanya. Kemudian ini ada gigi depan dan seperangkat sempak ya. Jadi kalau part sempak yang dipakai itu patah, kita masih punya penggantinya kayak gini teman-teman. Lalu ada kepalanya Injustice tanpa vivin kuning. Ya lumayan lah ini buat stok kepala. Dan kalau kita bandingin sama versi high grade-nya Injustice Type 2-nya, jelas ini pewarnaannya beda jauh dan juga detailnya beda jauh. Tapi ini kelihatan kalau ini punya Injustice Type 2.
Next kita akan bahas tentang artikulasinya, dan ini karena kepala sama badannya nyatu, mending kita akan bahas tentang tangan lebih dahulu. Dan tangannya ini tuh lumayan fleksibel teman-teman, khususnya di bagian lengan atas, yang padahal di dalam lengannya sendiri ada frame-nya, dan frame-nya itu bukan dari bahan karet atau bahan yang lentur, tapi kerennya ini bisa kelihatan kayak lentur-lentur gitu. Nah buat tangannya sendiri ya ini lebih kecapit sih, ini bisa dibuka tutup begitu. Dan untuk bagian shield yang ada di lengan bawahnya itu kita bisa atur teman-teman posisinya, karena di balik shieldnya ini ada dua lubang teman-teman, yang atas dan bawah, dan ya kita bebas milih mana aja tuh. Buat bagian torso kita bisa nengok atau muter ke samping-samping seperti ini, dan untuk ke belakang ini lumayan, ke depannya ini lebih jauh. Waktu dianggukin ke depan teman-teman, ini bagian gigi putihnya, gigi tonggosnya ini bakal ketutup sampai seperti ini. Walaupun nggak punya leher, tapi artikulasi torsonya ini lumayan jauh. Buat sempaknya sendiri untuk bagian depan ini jelas bisa dinaikin seperti ini. Dan untuk bagian bawah teman-teman kita nggak ada colokan standbase, tapi adanya booster kayak gini. Waist armor samping ini juga bisa dinaikin seperti ini teman-teman. Dan buat armor sempak bagian belakang ini nggak bisa diapa-apain. Kalau untuk kakinya teman-teman kita bisa menendang jauh sampai ke atas seperti ini. Lututnya sendiri ini bisa ditekuk tapi hanya sampai sejauh ini. Ya lumayan lah. Telapak kaki juga bisa diputer-puter seperti ini teman-teman. Dan untuk bagian kakinya teman-teman, kita juga ada frame-nya Injustice, tapi ini malah lebih kayak versi SD-nya teman-teman. Ya buat gimmick-gimmickan lah. Dan ini nih kalau kita sebelahin sama si high grade-nya Injustice Type 2. Ini bentuknya teman-teman. Dan ini dia backpack-nya si Injustice Type 2 atau Volantes. Dan kalau kita bandingin sama versi bandainya, jujur ini warnanya sama saja teman-teman. Kalau di sebelah ini tuh rada susah ngebedainnya kalau nggak diperhatiin bener-bener. Karena kalau dari segi warna dan detailing ini ya hampir mirip-mirip 11-12 banget. Di punya saya versi gau-gaunya itu yang di beam kanannya itu bagian part 2-nya itu masih ada celah sedikit teman-teman. Jadi masih bisa saya bedain sama yang versi bandainya. Bagusnya juga di part-part Volantesnya yang bisa diartikulasi ini nggak loose. Dan kalau dikombainin waktu jadi zigog ini rada miring teman-teman, nggak bisa lurus. Jadi ya yang bisa lurus tuh sayapnya aja. Dan kalau mau diposain ini seenggaknya kita harus punya stand base capit, atau di yang stand base gratisannya dari gau-gau ini kita juga bisa. Atau seenggaknya waktu kalau berdiri ini harus rada condong ke depan teman-teman biar enggak keberatan bagian belakangnya. Oh satu yang hampir kelupaan, ini bagian telapak kaki ini di dalamnya tuh enggak ada frame-nya atau bagian telapaknya Injustice teman-teman, jadi hanya bagian bawahnya saja. Kalau kita ambil seperti ini, nah ini hanya case-nya saja biar look-nya itu ada bagian kakinya di bagian dalam, padahal aslinya cuma part bagian telapak saja. Aksesorisnya cuma dikit, ini ada bagian clear part dari Volantesnya yang bekasnya Injustice Spec 2 seperti ini. Dan ada anti armor slasher atau hit claw atau ya cakar membara seperti ini teman-teman. Ini tuh bukan 100% clear ya, ini lebih kayak translucent tapi rada padat teman-teman. Dia bagus nih warnanya, rada sparkling dan rada glitter gitu warnanya. Kalau pada versi bandainya yang cakar merah itu kita harus ganti sama part yang putih ini. Jadi part putihnya kita lepas, terus kita colokin part yang merah ini. Tetapi kalau di versi gau-gau tadi kan kita ada doublean part yang buat menyangga cakarnya kan. Jadi kita nggak perlu tukeran sama yang versi putihnya. Kita cukup masang part merahnya di sini dan nanti langsung ganti. Jadi nggak usah copot-copot part putihnya di bagian penggeraknya ini. Nah, masangnya harus kita ganti saja seperti ini, dan lalu kita ganti sama yang ada part merahnya kayak gini. Ibarat kita dikasih spare hand tapi nggak ada tutupnya kalau versi badannya. Kalau spare handnya full kan lebih enak gantinya. Dan kita masih punya tutup kepala yang retak seperti ini, dan ini memang harus pakai bantuan spidol atau marker gitu biar detailnya lebih kerasa. Perbedaan sama tutup tempurung yang sebelumnya tuh, kalau tutup tempurungnya masih ada part abunya teman-teman, jadi bagian misilnya itu kelihatan ya abu-abu. Kalau yang ini tuh ya full merah saja ya, makanya harus dikasih tambahan pewarnaan. Dan waktu kita pasang kepala retaknya ini rada susah gabung ya teman-teman, atau masih ada celah. Ya atau memang dibikin kayak gitu sengaja itu. Waktu kita ganti kepala seperti ini, ganti tempurungnya, si kepala Justice bakal kelihatan kalau disenterin tentunya. Kalau kita bandingin tingginya dengan Injustice-nya sendiri, kita akan lebih tinggi sih kok pastinya. Dan kalau tingginya dengan si Nonem juga bakal kalah. Dan kalau kita ganti sama si Zakuto-nya Charles Nabel yang versi origin, ini Zaku pendek banget emang nih. Dan yang terakhir ini ada Bawo, yang terakhir kita review kemarin.
ini tingginya dapat menyaingi si Zigoknya sendiri. Emang tinggi sih termasuknya mereka berdua kalau dalam kit reguler. Oke, sampai di sini episode kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye, love you all.